Soal nomor 1, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam. Di sini yang diminta itu adalah yang menggambarkan proses dan hasil ya Bapak Ibu. A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Silabus dan RPP. Jika kita merujuk pada proses dan hasil, yang tepat itu adalah RPP Bapak Ibu. Mengapa di RPP? Karena di RPP itu komponennya sudah lengkap di situ. Karena prosesnya itu tergambar pada langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Dan hasilnya itu juga termuat di dalam RPP. Jadi menurut saya yang paling tepat itu adalah RPP. Kita lanjut ke soal nomor 2. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri dari, berarti ini yang diminta itu adalah isi-isi yang ada di RPP ya. A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Kemudian E. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, evaluasi, dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini kadang-kadang kita terbalik ya Bapak Ibu. Yang jelas di awal RPP itu adalah identitas Bapak Ibu. Itu sudah jelas. Kemudian KI-nya, kompetensi intinya. Ya. Setelah kompetensi inti itu adalah kompetensi dasarnya. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah A. Mengapa A? Nah, di sini setelah kompetensi dasar itu adalah indikatornya. Ya. IPK, indikator pencapaian kompetensi, ya. Nah, setelah indikator di bawahnya itu ada tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran itu adalah metode, materi Bapak Ibu. Setelah materi itu metode, kemudian ada media pembelajarannya, terus ada sumber ajarnya atau sumber belajarnya. Biasanya kan sumber belajar buku kelas ini kayak gitu ya, tahun ini penerbitnya ini kayak gitu. Kemudian setelah itu ada langkah-langkah pembelajaran. Misalnya kita membuat, misalnya ini adalah model problem based learning. Nah, pertemuan 1 misalnya kegiatannya apa? Misalnya kegiatan pendahuluan, kemudian orientasi pada peserta didik kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi itu berbentuk LKPD maupun soal-soal seperti itu. Nah, ini perlu Bapak Ibu ingat, ini kemungkinan keluar ya Bapak Ibu, karena ini adalah hal mendasar sekali untuk merancang pembelajaran, dan kita harus tahu setiap urutan-urutannya dengan benar. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Silabus dan RPP itu sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Nah, perbedaannya adalah, nah, A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP itu mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E.
RPP dan silabus dibuat dan disusun untuk memenuhi komponen perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kita diminta untuk mengetahui perbedaannya. Nah, dan jawabannya itu adalah A. Silabus itu berisi kompetensi dasar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya silabus, bisa Bapak Ibu cek ya. Nah, itu isinya KD-KD, Bapak Ibu isinya. Nah, sedangkan RPP itu sudah mengarah pada kegiatan belajar untuk mencapai KD yang ada di silabus. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Salah satu prinsip dalam penyusunan RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Dan E. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada guru. Nah, di sini prinsip penyusunan RPP itu di sini hampir mendekati semua, tetapi ada yang lebih tepat seperti itu, Bapak Ibu. Menurut saya RPP itu disusun dengan tujuan pembelajaran itu dirancang berpusat pada peserta didik. Makanya di RPP itu ada model seperti itu, Bapak Ibu, pendekatan dan metode. Nah, model pendekatan dan metode itu di dalam RPP itu harus dirancang dan berpusat pada peserta didik. Itu adalah salah satu prinsip yang harus kita tentukan dalam pembuatan RPP kayak gitu. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Perhatikan beberapa komponen RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasarnya mengenal kegiatan musyawarah. Kemudian indikatornya menyebut 2 ciri kegiatan musyawarah. Lalu tujuan pembelajarannya. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Nah, pertanyaannya, berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah. Nah, yang ditanyakan prinsip lagi ya. Kemudian opsinya A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. E. Keaktifan dalam pembelajaran. Nah, ini soalnya hot sekali, Bapak Ibu. Kita di stimulus, lalu kita mencari yang tepat, komponen yang tepat dalam prinsip RPP tersebut. Nah, dari ketiga ini, Bapak Ibu ya, kompetensi, indikator, dan tujuan ya. Nah, kita diarahkan ke prinsip RPP itu apa? Nah, menurut saya, Bapak Ibu, dari ketiga ini itu adalah keterkaitan dan keterpaduan materi-materi yang berada pada komponen-komponen RPP tersebut. Oke ya. Lanjut soal nomor 6. Nah, ini biasa sekali kita mendengarkan. Seharusnya ini lebih mudah kita kerjakan, Bapak Ibu. Ini adalah Benjamin S. Bloom. Nah, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui dulu S. Bloom itu dalam ranah kognitifnya itu apa saja isi-isinya. Nah, ini mengulang saja ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham juga. Di sini A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Nah, kemudian B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Hanya kebalikan saja ya. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Dan E. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, dan evaluasi. Dan jawaban yang tepat adalah B. Jadi Benjamin S. Bloom itu dalam ranah kognitifnya itu urutan yang tepat seperti ini, Bapak Ibu. Ingatan, pemahaman, aplikasi,
analisis, sintesis, dan evaluasi. Diingat saja Bapak Ibu ya, ini adalah 6 ranah kognitif yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini juga soalnya tentang ranah kognitif juga Bapak Ibu. Nah, taksonomi Anderson dan Cradwell menyempurnakan dari taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Nah, berarti Anderson dan Cradwell itu menyempurnakan taksonomi yang sudah buat oleh Benjamin S. Bloom. Nah, opsinya A. ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis. C. ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Dan E. ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, dan analisis. Nah, jawabannya di sini adalah D. Karena kan mengembangkan ya Bapak Ibu, dari menyempurnakan lah maksudnya. Nah, di sini yang disempurnakan itu, yang ditambah itu adalah mencipta, kayak gitu ya. Karena kalau di Benjamin S. Bloom itu ada sintesis ya, ingatan, pemahaman, aplikasi, sintetis, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi diingat saja, yang dibuang itu adalah sintesis, diganti dengan mencipta kalau menurut taksonomi Anderson dan Cradwell Bapak Ibu. Oke. Lanjut soal nomor berikutnya, soal nomor 8. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Keaktifan siswa. Di sini yang dipertimbangkan guru untuk melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Nah, apa itu Bapak Ibu menurut kita? Nah, di sini menurut saya jawabannya itu adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Karena mengapa B? Ya, kalau kita pilih A di sini waktu, Bapak Ibu, bisa saja ya. Ini tidak termasuk dalam opsi yang tepat menurut saya. Kalau yang C, jumlah peserta didik, itu tidak terlalu mempengaruhi. Kalau motivasi juga tidak terlalu. Keaktifan itu tergantung bagaimana kita menguasai kelas. Motivasinya juga sama. Nah, yang perlu kita pertimbangkan itu rumusan masalah yang harus kita diskusikan sesuai dengan materi, KD, ataupun indikator maupun pencapaian kompetensinya yang harus kita tentukan. Menurut saya itu Bapak Ibu. Lanjut ke soal nomor 9. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam indikator ya Bapak Ibu. Nah, A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. E. Pencapaian hasil belajar. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah terbiasa dengan bentuk-bentuk yang seperti ini. Jadi saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu jawabannya ya. Nah, ini saya hanya sekedar mengingatkan dan mengulang kembali, dan ini biasanya sesuai dengan kompetensi kita sebagai guru seperti itu. Menurut saya jawabannya itu adalah D, sebagai pencapaian standar kelulusan. Oke, soal nomor 10. Seorang guru menggunakan animasi video untuk melaksanakan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan TPEC ya, Technological Pedagogic and Knowledge Content Knowledge, Bapak Ibu. Nah, dalam domain A. Rancangan kurikulum. B. Pengelolaan pembelajaran. C. Upaya memahami peserta didik. D. Memahami materi pembelajaran. Dan E. Mempresentasikan data. Nah, jawabannya itu adalah D. Memahami materi pelajaran. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses UPPPG-nya dan mendapatkan hasil yang sempurna dan lulus. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.